Usia Dini, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Makassar. Di sini saya akan menjelaskan tentang kelainan sistem saraf dan otak. Pengertian kelainan sistem saraf dan otak. Apa itu kelainan sistem saraf dan otak? Gangguan sistem saraf dan otak adalah kerusakan yang terjadi di otak atau saraf pendukung otak ataupun keduanya sehingga memengaruhi fungsi saraf dan otak. Akibat gangguan atau kelainan saraf menurut Marianti. Gangguan atau kelainan saraf adalah suatu kondisi di mana terjadi gangguan pada sistem saraf. Ketika sistem saraf terganggu, maka penderitanya bisa kesulitan dalam bergerak, berbicara, menelan, bernafas, dan berpikir. Penderita juga bisa mengalami gangguan pada ingatan, panca indera, atau suasana hati. Jenis kelainan otak dan sistem saraf. Autisme. Autisme adalah gangguan perkembangan otak yang memengaruhi kemampuan penderita dalam berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang lain. Gejala yang muncul adalah terkait dengan cara penderita berkomunikasi dan berinteraksi. Sekitar 80-90% penderita mulai menampakkan gejala pada usia 2 tahun. Beberapa faktor yang diduga bisa memicu seseorang mengalami gangguan autisme antara lain jenis kelamin, faktor genetik, kelahiran prematur, terlahir kembar, usia, pengaruh gangguan lainnya, dan pajanan selama dalam kandungan. Migrain adalah sakit kepala yang terasa berdenyut dan biasanya terjadi pada satu sisi kepala saja. Gejala pada migrain hingga saat ini belum dapat dipastikan, namun dalam banyak kasus serangan migrain ditemukan kadar zat kimia dalam otak yang disebut serotonin menurun. Penyebab dari migrain yaitu 1. Perubahan hormon pada wanita, 2. Pola makan dan minum, 3. Pemicu dari lingkungan sekitar, 4. Faktor emosi, 5. Faktor fisik dan kebiasaan, 6. Efek samping konsumsi obat. Vertigo. Vertigo adalah kondisi yang membuat penderitanya mengalami pusing sampai merasa dirinya atau sekelilingnya berputar. Gejala pada vertigo yaitu selain kepala terasa berputar, vertigo juga dapat disertai dengan gejala lain seperti mual, muntah, pergerakan bola mata yang tidak normal, berkeringat, dan hilangnya pendengaran. Berdasarkan penyebabnya, vertigo dibagi menjadi 2, yakni vertigo perifer dan sentral. Vertigo perifer disebabkan oleh adanya gangguan pada telinga bagian dalam. Adapun vertigo sentral adalah vertigo yang disebabkan karena ada gangguan pada otak atau sistem saraf pusat. Epilepsi. Penyakit epilepsi atau anyan adalah gangguan sistem saraf pusat akibat pola aktivitas listrik otak yang tidak normal. Kejang merupakan gejala utama penyakit epilepsi yang terjadi saat timbul impuls listrik pada otak melebihi batas normal. Kejang pada penderita epilepsi dapat dipicu karena beberapa kondisi, contohnya stres, kelelahan, atau konsumsi obat. Penyakit Parkinson adalah penyakit saraf yang memburuk secara bertahap dan memengaruhi bagian otak yang berfungsi mengordinasikan gerakan tubuh.
Gejala awal Parkinson biasanya cenderung ringan dan tidak disadari oleh penderita. Terdapat 3 gejala utama, yaitu tremor, gerak tubuh melambat, dan kaku otot. Stroke adalah kondisi yang terjadi ketika pasokan darah ke otak terganggu atau berkurang akibat penyumbatan atau stroke iskemik atau pecahnya pembuluh darah atau hemoragik. Gejala stroke dapat berbeda tiap penderitanya, tetapi gejala yang paling sering dijumpai adalah tungkai mati rasa, bicara menjadi kacau, dan wajah terlihat menurun. Penyebab stroke sangat bervariasi, mulai dari gumpalan darah pada pembuluh darah di otak, tekanan darah tinggi, hingga pengaruh obat-obatan pengencer darah. Meningitis. Meningitis adalah peradangan yang terjadi pada meningen atau lapisan pelindung yang menyelimuti otak dan saraf tulang belakang. Meski gejala awalnya mirip dengan flu, meningitis harus tetap diwaspadai karena juga dapat menimbulkan kejang dan kaku pada leher. Ada beberapa faktor yang dapat memicu meningitis, antara lain infeksi kuman, penyakit kanker dan lupus, efek samping obat, dan operasi otak. Ensefalopati. Ensefalopati adalah istilah yang mengacu pada kelainan struktur dan fungsi otak akibat suatu kondisi atau penyakit. Gejala ensefalopati dapat berupa perubahan kondisi mental meliputi kehilangan konsentrasi, gangguan koordinasi gerak, serta kehilangan kemampuan dalam mengatasi masalah atau mengambil keputusan. Adapun penyebab dari ensefalopati yaitu 1. Kekurangan pasokan oksigen pada otak, misalnya karena infeksi atau kurang darah. 2. Gangguan elektrolit. 3. Tekanan darah yang terlalu rendah atau malah terlalu tinggi. 4. Keracunan atau efek samping obat. Aneurisma. Aneurisma otak adalah pembesaran dan penonjolan pembuluh darah otak akibat melemahnya dinding pembuluh darah. Aneurisma otak yang masih berukuran kecil dan belum pecah seringkali tidak memunculkan gejala. Namun seiring membesarnya ukuran aneurisma akan muncul beberapa gejala seperti nyeri di sekitar mata, mati rasa di salah satu sisi wajah, pusing dan sakit kepala, sulit berbicara, keseimbangan terganggu, sulit berkonsentrasi atau memiliki daya ingat yang lemah, dan gangguan penglihatan. Ada beberapa faktor yang dapat meningkatkan resiko terjadinya aneurisma, antara lain 1. Menderita hipertensi atau tekanan darah tinggi. 2. Berusia di atas 40 tahun. 3. Berjenis kelamin perempuan, terutama yang sudah menopause. Yang keempat, memiliki riwayat cedera kepala. Hidrosefalus. Hidrosefalus adalah penumpukan cairan di rongga otak sehingga meningkatkan tekanan pada otak. Pada bayi dan anak-anak, hidrosefalus membuat ukuran kepala membesar. Gejala hidrosefalus pada bayi ditandai dengan lingkar kepala yang cepat membesar. Selain itu, akan muncul benjolan yang terasa lunak di ubun-ubun kepala. Hidrosefalus disebabkan oleh ketidakseimbangan antara produksi dan penyerapan cairan di dalam otak. Akibatnya, cairan di dalam otak terlalu banyak dan membuat tekanan dalam kepala meningkat. Skizofrenia. Skizofrenia adalah gangguan mental yang terjadi dalam jangka panjang. Gangguan ini menyebabkan penderitanya mengalami halusinasi, delusi atau waham, kekacauan berpikir,
dan perubahan perilaku. Gejala awal dari skizofrenia umumnya muncul di masa remaja. Sejumlah gejala awal skizofrenia yaitu cenderung mengasingkan diri dari orang lain, mudah marah dan depresi, perubahan pola tidur, dan kurang konsentrasi dan motivasi. Penyebab skizofrenia ada dua, yaitu yang pertama faktor genetik. Seseorang dari keluarga penderita skizofrenia 10% lebih berisiko mengalami kondisi yang sama. Yang kedua yaitu faktor kimia otak. Penelitian menunjukkan bahwa ketidakseimbangan kadar dopamin dan serotonin berisiko menimbulkan skizofrenia. Cerebral palsy. Cerebral palsy atau lumpuh otak adalah penyakit yang menyebabkan gangguan pada gerakan dan koordinasi tubuh. Pada anak atau bayi yang terkena cerebral palsy dapat timbul sejumlah gejala berikut. Yang pertama, kecenderungan menggunakan satu sisi tubuh. Yang kedua, terlambatnya perkembangan kemampuan gerak. Yang ketiga, kesulitan melakukan gerakan yang tepat. Yang keempat, gaya berjalan tidak normal. Yang kelima, gangguan kecerdasan. Kondisi umumnya berlangsung pada masa kehamilan, tetapi juga dapat terjadi saat proses persalinan atau beberapa tahun pertama setelah anak lahir. Ada beberapa faktor yang diduga memicu kondisi ini, yaitu gen, infeksi saat hamil yang menular pada janin, kelahiran prematur, dan cedera kepala akibat benturan keras.